Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman. Saat ini suasananya lagi mendung ya, agak redup. Oke teman-teman, saya kali ini akan berbagi dengan kalian semua bagaimana caranya mengkonversi dari rumput odot mini menjadi rumput odot super. Maksudnya kita mengganti rumput odot mini menjadi rumput odot super tanpa harus membabatnya teman-teman. Emangnya bisa? Tentu saja, karena sebelumnya saya sudah pernah membagikan bagi kalian semua bagaimana saya bisa mengganti rumput gajah menjadi rumput odot. Padahal itu sulit karena tingginya kalah dengan rumput gajah teman-teman. Sedangkan rumput odot mini dengan rumput odot super ini masih lebih tinggi rumput odot super, jadi lebih mudah. Walaupun mudah, tapi harus dengan cara yang benar tentunya teman-teman, agar proses pergantiannya menjadi berhasil dan kita juga tidak kehilangan waktu panen teman-teman. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama adalah pemilihan bibit yang tepat teman-teman. Bibit yang saya pakai adalah bibit yang seperti ini, jadi masih utuh sampai di kuncupnya, sampai di pucuknya teman-teman, dari pangkal sampai ke ujung seperti ini. Daunnya dipotong, atau juga bisa seperti ini teman-teman. Ini adalah tunasnya tapi sudah agak panjang. Dan jangan sampai menggunakan bibit yang seperti ini teman-teman, karena sulit untuk berhasil, karena nanti ini kalah saing, nanti tertutupi dengan rumput yang ada sebelumnya. Kalau pakai bibit yang seperti ini sulit untuk berhasil teman-teman. Lalu bagaimana kalau di tempat kita tidak ada, bahkan kita membelinya secara online bibit seperti ini teman-teman? Caranya adalah bibit seperti ini kita potong 2 ruas misalnya, kita potong kecil-kecil, kita tanam di polybag teman-teman. Kita tunggu sampai tinggi ya, minimalnya ya setinggi ini mungkin teman-teman. Sekian kira-kira cukup, baru kita tanam ke lahan yang mau kita gantikan. Kita tanam ke lahan yang sebenarnya. Dengan begitu nanti tidak akan kalah dengan rumput yang ada sebelumnya. Kalau kita tanam yang ini ya jelas kalah teman-teman, nanti ketutupan dengan rumput yang sudah ada sebelumnya. Oke, yang perlu diperhatikan kedua, waktu tanamnya teman-teman. Waktu menanamnya adalah kita tanam ketika rumput yang sudah ada itu panen. Ketika panen langsung ditanam teman-teman seperti ini. Waktu panen yang lalu saya tanam, kemudian pada waktu panen berikutnya seperti ini teman-teman, tingginya sudah sama, bahkan lebih tinggi karena ini odotnya memang pertumbuhannya cepat. Jadi tidak ketutupan teman-teman. Ini istilahnya sudah 1 kali panen sejak tanam. Pada panen yang lalu saya tanam, pada saat ini panen keduanya, pada saat ini sudah setinggi ini teman-teman. Tapi rumput yang akan kita piara, yang akan kita pelihara, jangan dipanen dulu teman-teman, biar kali ini nanti anakannya menjadi lebih banyak. Kita biarkan sampai panen berikutnya. Pada panen berikutnya insya Allah ini sudah sama banyaknya dengan rumput yang lama teman-teman, bahkan bisa lebih banyak ini. Pada panen berikutnya yang ini bisa kita panen bersama-sama dengan rumput yang sudah ada, atau yang lebih baik lagi kita biarkan lagi teman-teman 1 kali lagi. Kemudian pada panen berikutnya lagi atau ketiga kalinya setelah tanam, saya yakin rumput yang lama sudah habis teman-teman, karena sudah ketutupan dengan yang ini, ketutupan dengan
rumput yang baru kita tanam ini teman-teman. Artinya kita butuh 3 kali panen untuk mengganti. Dan setiap waktu panennya kita tetap bisa panen teman-teman. Jadi kita tidak kehilangan waktu. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah jarak tanamnya teman-teman. Jaraknya jangan terlalu rapat. Ini kira-kira saya ambil jarak 1 meter. Agar ketika kita mau memanen rumput yang lama kita tidak kesulitan. Seperti ini. Ketika kita mau memanen rumput yang lama kita tidak kesulitan teman-teman. Ini yang baru saya tanam. Bibitnya ya seperti itu dulu. Bisa dilihat ini dia teman-teman bibitnya. Dan sudah muncul anakan ini. Terus yang perlu diperhatikan lagi menanamnya aja teman-teman. Pada tanahnya jangan ditancapkan. Jadi sebisa mungkin kita gali pakai pacul, pakai cangkul, atau pakai linggis, atau pakai apa saja. Yang penting kita gali teman-teman, jangan asal ditancap. Kenapa? Karena pada tanah yang lama ini sudah penuh dengan akar. Dari rumput yang ada sebelumnya ini sudah penuh. Kemudian kita tanam rumput yang baru. Kalau tidak kita gali, tidak kita perbarui, nanti rumputnya akan terhimpit oleh akar yang sudah ada sebelumnya itu teman-teman. Kalau tidak kita gali nanti akar dari rumput yang baru kita tanam nanti akan terhimpit oleh akar rumput yang memang sudah ada sebelumnya itu teman-teman. Di tempat ini memang sengaja saya sedikit-sedikit saya konversikan menjadi rumput odot super, sedangkan di tempat lain di lahan yang memang baru saya tanam teman-teman, saya memang sudah lebih condong dan lebih suka dengan rumput odot super teman-teman. Semua lahan saya yang baru saya tanam saya kasih rumput odot super karena jenis rumput ini yang memang recommended bagi saya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.